Di belakang tempat saya ini adalah Balai Kota. Sebuah tempat yang sangat istimewa. Seorang Anies Baswedan telah memimpin Kota Jakarta tahun 2017 hingga tahun 2022. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh dia untuk merubah wajah Kota Jakarta. Apa saja yang menjadi kebijakan seorang Anies Baswedan? Mari kita bongkar satu persatu untuk melihat rekam jejak seorang Anies Baswedan selama memimpin Kota Jakarta. Mari kita segera bongkar semua kebijakan beliau selama ini. Mari kita ikuti. Integrasi transportasi dan kenyamanan warga. Dahulu, bayangan kita kalau membahas tentang angkot, yaitu padat, penumpang berjubel-jubelan, dan membuat jalanan menjadi macet. Karena para pengemudi angkot itu melakukan kegiatannya ketika bekerja ugal-ugalan di jalan. Sehingga terus terang jalanan itu menjadi macet total. Kini Anies Baswedan membawa sebuah perubahan yang sangat besar dalam konteks transportasi. Sebuah kebijakan yaitu Jaklingko yang berupaya mengintegrasikan tarif dan juga rute perjalanan sehingga setiap warga bisa menggunakan sebuah kartu untuk mendapatkan layanan transportasi yang murah meriah. Naik angkot, Transjakarta, MRT ataupun LRT dengan biaya yang sangat murah, yaitu Rp10.000. Ini adalah sebuah revolusi kebijakan yang dapat dirasakan oleh setiap warga Jakarta. Hemat biaya, sehingga uang yang dimiliki oleh warga sisanya bisa dipergunakan untuk keperluan kebutuhan hidup keluarga, sehingga bisa mengatur keuangan dengan baik dan bijaksana, dan keluarganya bisa sejahtera. Inilah sebuah kebijakan keadilan dalam konteks integrasi transportasi bagi warga Jakarta. Transformasi kota yang ramah bagi pejalan kaki. Jakarta kini telah lebih ramah lagi bagi pejalan kaki. Setiap orang dapat merasakan kenyamanan dan keamanan untuk berjalan kaki di trotoar ini. Anies Baswedan telah membuat sebuah kebijakan dengan membuat revitalisasi trotoar dan ruang publik agar ramah bagi setiap pejalan kaki. Bahkan ada juga JPO, jembatan penyeberangan orang JPO Finisi, yang kini juga menjadi sebuah ikon di Jakarta. Cukup nyaman, ramah, dan siapapun bisa menikmati suasana di kota. Jadi Anies Baswedan itu hendak membawa kita semua sebagai warga negara yang dapat menikmati kenyamanan selama berjalan kaki di sepanjang trotoar dan juga termasuk di JPO ini, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman, baik berangkat maupun pulang dari kantor, dan kita bisa menikmati juga suasana yang cukup segar di kota ini. Kita bisa berjalan kaki dari satu gedung ke gedung lain dengan nyaman dan aman, sebab senantiasa disertai dengan CCTV yang mengawasi setiap perilaku warga 24 jam lamanya, sehingga terasa nyaman dan aman. Dan inilah Jakarta dengan wajah yang baru, nyaman, aman,
dan membuat kita menjadi warga kelas dunia yang diperhitungkan bagi seluruh dunia. Revitalisasi pusat seni dan budaya. Sebagai seorang penikmat seni, saya melihat bahwa Anies Baswedan sangat-sangat peduli dengan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Ini adalah sebuah kado istimewa untuk mewujudkan seni budaya yang dapat dinikmati oleh setiap warga Jakarta. Siapapun, kecil, besar, anak-anak, remaja, orang dewasa dapat datang dan menikmati seni budaya yang telah ditumbuh kembangkan oleh para seniman. Jadi dengan adanya revitalisasi gedung kesenian Taman Ismail Marzuki, maka Anies Baswedan hendak membawa perubahan masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, seni budaya demi mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera dan memiliki budaya martabat yang tinggi bagi Indonesia maupun tingkat dunia. Ikon olahraga menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium, JIS. Inilah ikon baru bagi masyarakat Jakarta. Sebuah proyek yang ambisius ketika seorang Anies Baswedan memimpin Jakarta. Karena skala internasional, pemerintah Jakarta di bawah kepemimpinan seorang gubernur Anies Baswedan membuktikan bahwa kita bisa memiliki stadion olahraga yang bertaraf internasional. Ini juga tidak lepas bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan ini terpengaruh oleh kakeknya Abdurrahman Rasid Baswedan, seorang kakek yang telah menjadi pahlawan nasional ketika dia membawa teks proklamasi ke negeri Mesir. Nah, apa yang dilakukan oleh kakeknya juga dilakukan oleh seorang Anies Baswedan, bahwa JIS Jakarta International Stadium dibangun demi untuk mewujudkan martabat masyarakat bangsa Indonesia memiliki taraf internasional sehingga kita bisa memiliki kebanggaan sebagai bangsa yang juga menjunjung tinggi martabat dan harkatnya dengan menunjukkan pembangunan Jakarta International Stadium yang bertaraf internasional. Lepas dari masalah kritik-kritik maupun berbagai saran ataupun mungkin suara-suara sumbang dari masyarakat, tetapi Anies Baswedan hendak membawa kita untuk menunjukkan bahwa kualitas Jakarta International Stadium adalah sebuah stadion untuk olahraga bertaraf internasional. Setiap pemimpin memiliki visi misi yang dijalankan selama kepemimpinannya. Seorang Anies Baswedan memiliki masa kepemimpinan dari 2017 hingga 2022. Dia sudah laksanakan berbagai kebijakan selama 5 tahun itu, dan menurut kalian program kebijakan apa yang kiranya dianggap berhasil atau mungkin gagal? Silahkan berikan komentar di bawah kolom komentar yang ada. Dan kalau ini memang bermanfaat, silahkan like, share, atau bagikan kepada siapapun.
Saya Oyeratsuga dari Jakarta International Stadium menyampaikan hal ini. See you on the top. God bless you all. Selamat sore. Jumpa lagi untuk video-video lain yang menginspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih.